Setelah Jokowi tegaskan mendukung penuh dan akan bekerja keras untuk PSI, kini sang putra bungsu yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menyebut inisial J akan menjadi Ketua Dewan Pembina partainya. Lalu seberapa besar kemungkinan Jokowi akan masuk dalam struktur PSI? Kenapa PSI terkesan malu-malu untuk mengajak Jokowi bergabung? Apa yang ditimbang PSI dan apa yang ditimbang Jokowi? Kita bahas bersama analis politik dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, membaca gaya komunikasi politik Jokowi setelah lantang bilang akan dukung partai PSI dan akan menjadi partai besar di 2034. Makanya ia akan bekerja keras untuk PSI. Ini kode dari Jokowi untuk gabung di PSI dalam strukturnya? Ya, saya kira itu memang kode keras ya soal kemungkinan Jokowi akan bergabung di PSI. Meski secara prinsip sebenarnya tanpa legal formal, tanpa masuk struktur sekalipun, PSI itu kan imam besar politiknya adalah Jokowi. Orkestrasi politiknya adalah sangat tergantung bagaimana arahan-arahan politik yang disampaikan oleh Jokowi. Tapi kalau boleh kita menebak sebenarnya, siapa sebenarnya sosok berinisial J yang dimaksud oleh Kaisang sudah bersedia didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, kemungkinannya dua hal. Pertama adalah Pak Jokowi, yang kedua adalah Pak Jeffrey Giovanni. Iya. Kalau kemudian at the end of the day-nya misalnya yang jadi Ketua Dewan Pembina PSI itu adalah Jeffrey Giovanni, tentu tidak ada elemen of surprise yang sebenarnya ditunggu oleh publik. Karena selama ini memang JG adalah sosok pendiri dan juga adalah sebagai orang yang pernah menjadi ketua Dewan Penasehat ya. Kalau yang kemudian ditunggu yang kedua adalah Pak Jokowi. Ini yang sebenarnya ditunggu dalam konteks legal formal secara struktural menyatakan diri dan menjadi bagian penting dari PSI. Inilah yang saya kira dugaan publik ketika Kaisang mengatakan tanda-tandanya adalah tokoh nasional berinisial J sudah bersedia. Publik itu menduga akan mengarah kepada Pak Jokowi bersedia sebagai ketua Dewan. Karena sebelumnya memang Jeffrey Giovanni sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. Seandainya Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina PSI, apakah Jokowi masih punya istilahnya bargaining politik yang kuat? Mengingatkan kita tahu bahwa PSI tak lolos di parlemen. Ya, saya kira secara prinsip PSI itu punya keyakinan yang cukup kuat bahwa Jokowi itu adalah sebagai sosok yang punya pengalaman politik yang cukup panjang dan tidak pernah kalah pemilu. Di Solo menang wali kota, di Jakarta pernah jadi gubernur, kemudian menjadi presiden 2 periode. Meski kemenangannya itu tentu tidak bisa dilepaskan dari relawan-relawan dan partai pendukungnya seperti PDIP. Tapi sepertinya bagi PSI, apapun yang terjadi bahwa Jokowi itu masih dinilai sakti, masih dinilai punya magnet politik yang cukup signifikan. Karenanya wajar kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan bagaimana Jeffrey Giovanni mengatakan bahwa kalau perlu harus nangis-nangis supaya Pak Jokowi dan keluarga besarnya harus menjadi bagian dari PSI. Itu kan menegaskan bahwa kiblat politik, imam politik, ideologi politik yang ingin dibangun oleh PSI tak lain tak bukan hanyalah Pak Jokowi. Makanya tidak mengherankan ketika Kaisang menyebut inisial J tokoh nasional itu sebenarnya publik menerka. Konfirmasinya adalah Pak Jokowi bukan yang lainnya. Tapi Mas Adi, Kalau Pak JK, tapi Mas Adi kalau dilihat di sini siapa sebenarnya yang lebih akan diuntungkan? Apakah Pak Jokowi sebagai bentuk kendaraan mesin politiknya atau justru PSI untuk mendongkrak PSI menjadi partai besar seperti yang diinginkan Pak Jokowi pada 2034? ya saya kira PSI menang banyak, apapun judulnya Jokowi ini kan punya nama besar, mantan presiden, popularitasnya masih cukup kuat, sekalipun misalnya approval rating dan tingkat kepuasannya itu secara perlahan itu menurun, tentu ini tidak terlepas karena posisi Jokowi bukan lagi sebagai presiden, tapi sepertinya PSI tetaplah punya keyakinan bahwa apa yang dimiliki oleh Pak Jokowi selama ini, pengalaman politik, magnetnya yang dinilai masih cukup kuat, itu diharapkan akan semakin bertuah misalnya di 2029 nanti. Meski publik juga tahu bahwa sebenarnya PSI mengidentifikasi dengan Jokowi itu sejak pemilu 2024 yang lalu. Dan saat itu juga ternyata PSI nggak lolos ke parlemen. Apalagi saat ini setelah tak lagi jadi presiden, itulah yang saya sebutkan. Ini semacam perjudian politik, pertaruhan politik Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tak lagi bersama dengan PDIP, apakah kesaktiannya itu akan tetap kuat
ataukah justru sebaliknya akan semakin berkurang dan tidak akan ada signifikansinya. Mas Adi, jika Anda tadi menyebut ada 2029, ada juga kekuatan dan kesaktian Pak Jokowi menurut Anda. Apakah nantinya ke depannya akan ada partai-partai lain yang merasa terancam jika Pak Jokowi resmi masuk dalam struktur PSI? Secara prinsip semua partai itu saling bersaing, pemilihnya juga saling beririsan. Tapi kalau saya membaca angka-angka politik dan kalkulasi secara umum, terutama pemilu pasca reformasi 99 hingga 2024, saya kira sistem partai politik kita dalam konteks pemilih-pemilih partai itu relatif solid. Misalnya pemilih PDIP tetap solid, sekalipun kurang misalnya sekitar 1 atau 2%. Itu di 2024 kurang kan, kemudian kemarin PDIP. Begitupun dengan Golkar, begitupun dengan Gerindra, begitupun dengan PKB, Nasdem, kemudian Demokrat dan seterusnya, pemilih-pemilihnya relatif cukup solid. Itu artinya apa? Untuk mencari dan menyasar pemilih-pemilih partai politik yang memiliki basis konstituen yang rumit sebenarnya sulit bagi partai-partai politik yang baru untuk mendapatkan dukungan politik secara signifikan. Ya. Untuk kerta keras yang harus ditunjukkan kepada publik. Nah yang kedua, Cynthia, yang ingin saya katakan adalah ada kecenderungan partai-partai politik baru, terutama yang tidak lolos ke parlemen, pemilihnya itu tidak pernah naik secara signifikan. Justru kalau kita hitung pemilu pasca reformasi hingga 2024, perolehan suara partai-partai yang tidak lolos parlemen itu ada kecenderungan menurun memang secara signifikan. Realitas politik yang Baik. tentu tidak mudah akan dihadapi oleh PSI menghadapi pertarungan politik di 2029 di tengah misalnya sistem kepartaian kita sudah mulai solid, di mana dukungan rakyat kepada Baik. partai politik tertentu sudah mulai terbentuk, Baik. dan ada kecenderungan partai politik baru non parlemen Ya. itu suaranya tidak pernah lolos dan kemudian dukungan politiknya selama ini tidak pernah kelihatan secara Baik, signifikan juga. artinya kita nantikan seperti apa keputusannya, nanti siapa Ketua Dewan Pembina dari PSI. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik atas perspektifnya sore hari ini. Selamat sore Mas.